ini ya. Waalaikumsalam. Bentar. Kecuali Mas Alam ya. Iya Bu, izin katanya sedang perjalanan di keluar kota. Oke. Sebelumnya saya cek tugasnya itu ada yang belum ngumpulin juga ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa ya. Tugas resume baru 9 orang. Satu lagi belum, dua lagi berarti belum ya. Terus Udah, Bu. tugas yang awal itu yang ngerjain revisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ya berarti yang lainnya pakai tugas yang awal gitu ya, Pak Papa. Tapi ada satu yang belum nih. Mas Alam kemarin janji sama saya dikumpulin tugasnya, sampai sekarang belum ada. Nah itu nanti suruh Mas Alamnya ngubungin saya ya, Mas Rizal Iya ya. Bu, iya Bu, baik Bu. Oke, kalau untuk tugas resume yang belum, siapa satu orang lagi selain Mas Alam ini ya? Mas Surya sudah, Mas Rio sudah, Radinal sudah, Metri sudah, Raden sudah, Rian sudah, Yuni sudah, Latifa sudah, Putri Ajeng sudah. Yang belum, Yang siapa belum yang? sepertinya Akila, Bu. Oh, Akila. Oke, mana ini Mbak Akila belum dikumpulin tugasnya? Belum hadir juga ya ini ya? Tadi ada Bu. Kepental lagi. Mbak Akila ini lagi di mana? Lagi kerja ya atau gimana? Kerja di luar kota lah? Di luar pulau mungkin biasanya sinyalnya susah gitu atau gimana nih? Saya kurang tahu Bu. Mungkin Setahu Rio. saya kerja di ini Bu, di kaki Gunung Salak Bu, Akila Bu. Ada Bu. Oh, Akila ini bukan Mbak ya, ini Halo, Mas Bu. ya, saya lupa ya. Halo Mas Akila, ini belum dikumpulin Iya Bu, tugas ini resumenya. resume belum saya kumpulkan. Iya, kenapa itu? Oh, Selesai kah? iya Bu, sudah. Oh, kalau sudah dikumpulkan, Iya Bu. dikasih linknya sama Mas Radinal ya. Saya lihat baru 9, artinya ada 2 yang belum, satu Mas Alam, satu lagi Mas Akila. Enggak, Mas Ria. Oke. Ya tolong dikumpulkan ya, karena susah juga. Saya kalau misalkan kalian nggak ngumpulin tugas, ngasih nilainya susah nanti. Sayang juga kalau nilainya jadi jelek karena tugasnya nggak dikumpulin gitu ya. Nah itu saya mohon kerjasamanya gitu, karena ya dibilang sibuk, tanggung jawab ya, namanya juga kita ngambil kuliah, mau nggak mau, waktunya harus lebih eh, dimaksimalkan lagi, artinya ada yang dikorbankan, mau tidak mau seperti itu. Oke ya, sekarang kita coba bahas sedikit soal latihan kolom kita. Nah, sebelum dibahas, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kolom. Nah, kemarin ini ya ada perubahan sedikit mengenai syarat gaya. Nah, syarat gaya ini tidak kita gunakan di peraturan yang baru. Jadi syarat gaya ini di peraturan yang baru disebutkan bahwa berapapun gaya aksial yang diterima oleh kolom, itu kolom selama dia kolom SRPMK, pemikul gaya seismik, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam SNI. Jadi ini tidak dipakai lagi gitu ya, karena ini peraturan lama. Karena saya lupa kasih tahu. Di sini ada penjelasannya. Nah ini ya, kelihatan nggak share screen saya yang SNI? Belum kelihatan Bu. Oh, saya salah share berarti nih Pak. Kalau bisa ini ya, kalian open cam ya, supaya saya enak ngobrolnya. Open cam aja nggak apa-apa, santai, nggak apa-apa ya kalau kusut juga nggak apa-apa. Mukanya apa, belum mandi Bu, baru bangun tidur nggak apa-apa ya, yang penting kita kuliah,
sama-sama menghargai gitu ya. Jadi kita sama-sama on cam gitu. Nah ini ya, di pasal 18.7 itu ada komentrinya yang sebelah kanan itu. Pasal ini berlaku untuk kolom sistem rangka pemikroman khusus terlepas dari besarnya gaya aksial ya. Nah ini kemarin saya kelewat nih. Nah katanya sebelum 2014 standar mengizinkan kolom dengan aksial yang lebih kecil itu didesain sebagai balok. Makanya kemarin syarat yang ini itu tidak usah kita gunakan lagi gitu ya di peraturan lama. Jadi kita hapus aja, jadi nggak perlu kita taruh di situ ya, di syaratnya hanya ada syarat geometri saja. Nah seperti itu. Oke Mas Radinal, thank you ya sudah open cam. Nah, kita coba kemarin di soalnya itu nggak ada kita ngomongin tulangan longitudinal ya. Jadi di soalnya itu cuman ini soal yang dari SRPMM saya edit menjadi SRPMK. Jadi di sini hanya diminta untuk melakukan perencanaan tulangan geser pada kolom. Nah, kalau ada disuruh mengecek tulangan longitudinalnya harus dicek SCWB-nya ya. Jadi yang dicek hanya SCWB saja. SCWB itu adalah strong column weak beam, yaitu sigma MN kolom harus lebih besar atau sama dengan 1,2 sigma MN balok. Nah, ini yang harus dicek untuk persyaratan longitudinal gitu ya, SCWB, dan juga kalau longitudinal itu hanya SCWB dan gaya aksial lenturnya ya. Jadi dia harus masuk ke dalam diagram interaksi PMM kita seperti itu. Nah, memang yang krusialnya itu ada di geser. Saya tuh ini ya kemarin saya minta kalian presentasi tugas, gak ada yang mau. Jadi saya menyangka bahwa memang kalian belum paham sepenuhnya gitu ya. Jadi mungkin belum berani mengambil resiko untuk presentasi tugas. Ya nggak apa-apa. Tapi saya berharap setidaknya ada perwakilan gitu ya yang bisa mewakili minggu lalu itu, tapi ternyata nggak ada, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya coba mau bahas sedikit gitu ya supaya semuanya pada paham dan melihat bagaimana apa sih yang harus kita cek kalau misalkan kita disuruh melakukan perencanaan tulangan geser pada kolom SRPMK, apa saja syarat dan pertimbangannya. Jadi kalau saya tuh udah coba bikin Excel ya. Udah keluar belum Excel saya ya? Udah ada. Udah, Bu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin geser, itu ada dua hal yang harus kita cek ya. Jadi yang pertama itu adalah syarat confinement. Yang kedua itu adalah gaya geser yang diakibatkan dari apa namanya kebutuhan geser yang dari geser murni gitu ya, dari geser yang kita cari menggunakan nilai VS atau dari tulangannya seperti itu. Nah, kalau yang pertama itu adalah akibat confinement. Yang kemarin kita hitung kebutuhan confinement itu pada zona sendi plastis, rumusnya ada dua ini ya. Jadi kalau misalkan syarat aksialnya itu ada untuk menghitung kebutuhan confinement. Jadi kalau PU lebih kecil daripada 0,3 AG dikali FC prime-nya, itu kita pakai syaratnya cuma dari A dan B saja. Kalau dia lebih besar, kita pakai syaratnya ditambah ada syarat yang C seperti itu ya. Nah, ada tambahan syarat C seperti ini. Nah, jadi yang kedua, kita harus cek. Misalkan kita sudah dapat ya ASH-nya berapa, kita bisa simpulkan dapat ASH pakainya 4D 1300 misalkan ini ya, ini yang saya sudah cari. Terus di sini dihitung lagi kapasitas gesernya. Dari apa? Dari nilai VS. Jadi kita cek yang kemarin ada di PPT saya yang paling akhir ya kalau kalian ingat. Nah, di sini. Jadi di sini kita cek kapasitas gesernya menggunakan kapasitas PS-nya atau apa namanya kontribusi geser dari tulangan seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah VU per P ini adalah reduksi
Tapi kalau di sini kita pakai Pi-nya 0,75 gitu ya. Jadi VU dibagi 0,75 nanti kita kurangi dengan VC, di mana VC itu adalah rumusnya kontribusi beton yang 0,17 dikali 1 ditambah NU. Nah, NU ini adalah si tekan terkecil ya. NU ini adalah tekan terkecil. Terus kita bagi 14 AG dikali akar FC prime dikali B dikali D. Nah, setelah ini kita dapat nilai VS. Kita cek. Kalau nilai VS-nya lebih besar dari 0, kita cari nilai AV per S-nya pakai ini. VS-nya dibagi FY dikali D. D itu adalah jarak dari tulangan longitudinal terluar ya. Dua jarak longitudinal terluar. Nanti kita lihat seperti apa. Terus di sini kita cek terhadap AV per S minimumnya. Jadi yang mana ini yang paling besar itu yang kita gunakan sebagai minimum. Tapi kalau misalkan AV per S ini dia sudah lebih besar daripada 2 ini, maka kita gunakan yang ini, AV per S yang ini. Tapi kalau dia lebih kecil, kita pakai nilai maksimum daripada 2 ini. Seperti itu. Nah, jadi nanti setelah kalian cari nilai AV per S-nya, dapat kebutuhan gesernya kan dari tulangan. Nah, kita gunakan kapasitas gesernya di sini untuk AV pakainya digunakan 2D10 100 gitu ya, jarak 100. Nah, terus ada kesimpulan, karena kebutuhan confinement-nya lebih ketat, maka kita gunakan yang confinement, jadi 4D1300 yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi, kita mendesain tulangan geser itu dari dua kondisi ya. Pertama dari kebutuhan confinement, yang kedua dari kapasitas geser dari tulangannya. Jadi yang mana yang memberikan kebutuhan yang lebih besar atau lebih banyak, berarti itu yang kita gunakan. Jadi di sini karena confinement-nya lebih ketat, yaitu dia 4D1300, maka kita gunakan dia 4D1300. Dengan kalau kita gunakan dia yang dari VS tadi dapatnya 2D10 100 seperti itu ya. Nah, jadi cara-caranya seperti apa? Yang pertama mungkin yang akan bikin kalian bingung kemarin, berapa sih Bu nilai MN yang kita gunakan gitu ya. Jadi nilai MN yang digunakan ini, kan ini kita gunakan untuk mencari nilai VU ya. Jadi VU itu kan di sini ada syaratnya bahwa VU itu, bukan di sini ya, tak saya cek di SNI ya. VU itu dia tidak boleh lebih kecil daripada VU dari hasil software atau dari hasil pembebanan yang E dikalikan dengan faktor kuat lebih, dan juga sebenarnya tidak boleh lebih besar daripada VU yang terjadi akibat beam hanging namanya ya. Kemarin sudah dijelaskan juga sedikit mengenai itu. Nah ini. Jadi untuk gaya geser desain itu kita ambil geser kolom, tidak perlu melebihi nilai geser yang dihitung dari kekuatan join berdasarkan MPR balok yang merangkak ke join. Dan nilai VE juga tidak boleh kurang dari geser terfaktor berdasarkan analisis struktur ya. Nah, di sini kemarin memang di soalnya untuk MPR balok itu tidak ada ya. Jadi kalau misalkan kalian di tugasnya dibikin MPR balok karena MPR balok tidak ada, jadi diabaikan itu boleh-boleh saja ya. Jadi nanti kita tuh harus menghitung nilai VE yang hasilnya itu harus lebih besar daripada VU software dan harus lebih kecil daripada VU akibat beam hanging ya, akibat sendi plastis di beam. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita dapat, nah nilai VE ini apa Bu? VE ini adalah yang ini, yang kalian cari menggunakan MPR kolom ya. Jadi V kolom pada saat ya kolom yang plastis atau kolom ini. Rumusnya apa? Ya MPR atas tambah MPR bawah dibagi dengan LU. Nah,
Inilah nilainya. Dan dibatasi dengan nilai VU software, dibatasi batas bawahnya VU software, batas atasnya VU akibat beam hanging. VU akibat beam hanging itu di mana? Jadi kalau kita lihat VU akibat beam hanging itu sama rumusnya ya, MPR juga, tapi saya sebut di sini aja ya. V kolom hanging adalah PR atas tambah MPR bawah bagi LU. Untuk V kolom pada saat beam hanging itu adalah MPR balok PR balok kanan dikali distribusi faktor ditambah MPR balok kiri dikali distribusi faktor dibagi dengan LU. Sama seperti ya. Nah, distribusi faktor itu apa, Bu? Jadi kalau misalkan kenapa yang kolom tidak kita bagi dengan tidak kita kali dengan distribusi faktor? Kalau kita lihat seperti ini ya. Misalkan kita punya ini kolom, balok, kolom, balok ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada momen di kolom, artinya anggaplah ya seperti ini ya. Nah, ada momen di balok, ada momen di kolom. Nah, kalau kita ngomongin momen di kolom itu momen yang ini MPR kolom itu hanya ditahan oleh ya kolom ini saja, tidak dibagi dengan kolom di atasnya. Tapi kalau kita ngomongin MPR akibat balok itu kan ada kiri dan kanan ini ya. Dan MPR akibat balok di sini dia ditahan oleh dua kolom. Jadi kolom di atas ini dan kolom yang bawahnya. Jadi kita bagi dia bagi dua gitu ya. Karena kan ada balok yang menumpuk di kolom. Karena balok itu menumpuk di kolom, jadi distribusi faktornya dibagi dua. Jadi ada atas dan ada bawah. Nah, kenapa kita ambil distribusi faktornya adalah 0,5? Ya karena kalau di soal kan sudah dijelaskan bahwa kolom yang satu ini, yang atas, kolom 1 dan kolom 2 itu mempunyai tinggi yang sama dan dimensi yang sama juga. Artinya dia bisa kita anggap kekakuannya sama, jadi dia menerimanya setengah-setengah sama. Tapi kalau misalkan dia tidak sama, misalkan dari tingginya saja sudah berbeda, maka tidak bisa kita gunakan distribusi faktornya 0,5. Harus kita cari dengan cara apa? Ya K sama dengan, misalkan kita lagi nyari K1 tambah K2 gitu ya. Nah, berarti kolom 1 bagi kolom 2, ditambah kolom 2. Terus kalau misalkan mau nyari kolom 2, ya kolom 2 kita bagi K1 tambah K2. Ini kekakuannya ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang berbeda. Kalau dia sama kekakuannya, kita bisa bikin dia misalkan K1, ini 1 tambah 1. Kalau dia sama ya, makanya kita bisa bikin dia 1/2 atau 0,5. Makanya distributif faktornya kita pakai 0,5. Nah, tapi kemarin karena MPR-nya saya lupa juga naruh di sini nggak apa-apa ya, jadi sementara nilai MPR kita abaikan dulu. Jadi batas atasnya itu tidak ada, tapi batas bawahnya adalah dia VU daripada software ya, bukan yang ini akibat MPR, yang akibat software yang ini ya VU-nya. Yang 201 berarti yang lebih besar daripada 201 dan 175. Nah, kalau di sini dia maksimumnya adalah antara 3 ini. VU di sini, VU dari MPR kolom, atau VU dari kombinasi terfaktor 3E gitu ya. Jadi yang paling besar gitu yang kita ambil. Nah, seharusnya ada satu lagi kalau kita ngomongin batas atasnya. Jadi dia kalau lebih besar daripada V kolom akibat beam hanging, itu yang harus kita ambil adalah V kolom yang akibat beam hanging ini. Gitu. Ini adalah batas atasnya. Tapi biasanya jarang ini terjadi ya, karena kalau misalkan kita sudah membuat si kolom dan balok kita dia strong kolom weak beam, nah harusnya dia pasti akan lebih kecil gitu ya. Tapi tetap harus kita cek seperti itu. Supaya kita tidak overestimate nanti si kapasitas yang akan kita desain seperti itu. Oke ya.
Nah, dari penentuan nilai VU ini paham nggak? Ada yang bertanyakan nggak? Ini Mas Rian sudah open cam ya sama Mas Ria, terima kasih. Mangga ya kita diskusi saja. Jadi kalau ada yang bertanyakan boleh. Jadi sekarang saatnya kita diskusi gitu. Kalau ada yang bertanyakan boleh. Kalau masih belum paham terhadap nilai gaya geser desain yang akan kita gunakan untuk nanti kita gunakan menghitung nilai ini ya, kapasitas gesernya seperti itu. Bu, saya masih Ya. bingung di balok apa itu di kolom Bimhing. Soalnya kemarin di tugas saya tuh kan ngitung juga Bu balok, Mm-mm. momen kapasitas baloknya dihitung juga kayak gesernya. Cuman emang nggak pakai distribusi faktor gitu. Oke. Berarti MPR baloknya udah dapat gitu ya, nyari sendiri Mas Radina. Iya Bu, itu Oke. kapasitas momen. Tadi ya yang saya lihatkan bahwa kalau misalkan kita punya kolom gitu ya, di balok, ini tampak depan ya, bukan tampak atas ya. Ini tampak depan atau tampak samping. Nah, bukan tampak atas, bukan denah ini. Jadi ini adalah tinggi kolom, yang LU itu ya. Nah, kalau kita ngomongin dia MPR kolom, kalau ada momen kolom di akibat sini, momen di atas dan momen di bawahnya ini ya. Nah, ini adalah MPR kolom. Ini adalah MPR balok. Ini adalah MPR kolom atas, ini yang atas, ini yang bawah. Nah, kalau kolom kita tidak bagikan dia dengan distribusi faktor. Karena apa? Karena ya dia hanya bekerja untuk kolomnya sendiri. Tidak ada bagi-bagi untuk kolom yang atas seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin balok, balok itu kan dia numpuk ke kolom ya. Artinya karena dia menumpuk ke kolom ya untuk V di sini itu harus sekarang ini ada momen balok lagi ya. Momen balok di sini, terus momen balok di sini. Nah, akibat momen balok yang di sini itu mengakibatkan gaya geser juga yang terjadi pada kolom, Mas Radinal. Jadi kita carinya menggunakan MPR balok, hanya saja MPR balok ini kita bagi dua karena dia setengah yang menerima bebannya adalah si kolom yang atasnya, setengah lagi yang kolom di bawahnya. Terus kenapa kita tidak dikalikan dengan tidak dibagikan dengan panjang balok Bu? Kenapa dibagikannya dengan panjang kolom? Ya karena kita mau mencari geser kolom. Sekarang soalnya kita ngomonginnya kolom. Nah, makanya kenapa kita bagi dia dengan LU. LU yang dia adalah panjang bersih kolom seperti itu. Jadi kalau tugasnya kemarin belum dikalikan distribusi faktor, ya nggak apa-apa. Berarti sekarang udah tahu, oh kalau pada saat kita mencari nilai kapasitas geser, bukan kapasitas ya, gaya geser di kolom, akibat dari adanya beam hanging atau sendi plastis pada balok, terjadinya sendi plastis pada balok, jadi berapa sih nilai gaya gesernya? Jadi makanya kita harus kalikan dengan distribusi faktor dan kita bagikan dia dengan LU tinggi kolom. Seperti itu kira-kira. Iya Bu, terima kasih Bu. Soalnya kemarin saya cuman dibagi panjang ininya aja Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi hasilnya jadi lebih gede pasti ya? Iya Bu. Ya, it's okay. Oke, noted ya. At least tahu gitu ya. Oh, makanya saya pengen kalau kalian mengerjakan sendiri, jadi kalian tahu salahnya di mana, pahamnya di mana, nggak pahamnya di mana, seperti itu. Jadi apresiasi lah buat Mas Radina seperti itu. Yang lain ada lagi? Nah, kalau yang ininya ya ini ya tadi ya, cari nilai PU-nya, MN-nya gimana? Kita cari kan diagram interaksinya sudah dikasih. Kan kalau kita ngomongin MN, momen nominal kita cari aja momen nominal terbesar gitu ya. Jadi kalau di sini kan momen nominal terbesar kurang lebih sama nggak ya di ini? Kurang lebih beda ya diagram interaksinya nih. Nah, kalau momen terbesarnya kurang lebih sekitar 425 ya. Dipakai aja nilainya 425 di sini. Untuk untuk MN kolom gitu. Jadi di sini kita bisa ambil dari diagram interaksi aja.
berapa nilainya yang terbesar seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan lagi atau kita lanjut untuk menentukan VU yang kita gunakan nanti untuk menghitung kapasitas geser. Karena menghitung kapasitas gesernya kita ambil gaya geser desain ya. Jadi gaya geser desain itu yang mana sih yang terbesar yang kita harus desain terhadap apa namanya kapasitas geser kita seperti itu. Jadi kita harus cek nilai karena ini nanti digunakan untuk menghitung ini ya, menghitung VS nanti seperti itu. Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Nah, tadi sudah dapatlah nilainya ya, misalkan. Nah, ini didapatkan VU-nya yang terbesar kan daripada si VU yang ada kombinasi terfaktor 3E-nya atau dari software ya. Nah, 250 dia lebih besar. Nanti dicari lagi akibat beam hangingnya ya. Kalau dia lebih besar daripada beam hanging berarti pakai yang beam hanging. Tapi kalau dia lebih kecil kita tetap pakai yang ini, yang VU dari kolom gitu. Nah, terus ini kita cek syarat geometri saja ya. Terus ini ada cek batasan tulangan longitudinal walaupun nggak disuruh ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngecek nggak apa-apa juga. Ini ada cek tulangan longitudinal harus 1% sampai 6% ya. Jadi 1,68%. Jadi dia masih oke. Nah, terus kita hitung jarak S0 ya. Jarak S0 itu maksimal dari nilai terkecil ini 1/4 dari minimum B dan H, terus dari 6 dB atau nilai S0 ini ya. S0 adalah 100 ditambah 350 dikurang HX bagi 3. Nah, HX ini berapa sih? HX itu. Nah, makanya kita harus gambar dulu ya. Kalau misalkan HX ini belum ada, ya kita harus bikin berapa sih HX yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan tadi diketahui di soalnya ada 12 ya, kalau saya nggak salah. Tulangannya. Iya Bu, benar. 12 ya. Nah, misalkan kita punya penampang kolom seperti ini, kita gambar dulu. Ada 12. Berarti di sini 4. Nah, sini juga 4. Nah, ini kan ada 12 ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin nanti si HX-nya, HX itu adalah jarak antara, misalkan ini ada sengkang ya. Nah, kalau seperti ini, jarak HX-nya adalah dari longitudinal yang ini, yang ujung kiri sampai ke yang ujung kanan. Ya. Tapi kalau kita pasang lagi di sini kaki, kita pasang lagi satu kaki di sini, berarti HX-nya itu yang terbesar daripada jarak apa namanya? Tulangan geser yang di sini dengan yang ini. Bentar ya, saya kasih warna lain. Nah, jadi HX itu adalah jarak antara tulang longitudinal yang dikekang ya. Nah, ini HX1 misalkan. Nah, ini HX2. Nah, kalau di SNI disebutkan bahwa HX-nya itu yang kita ambil adalah HX yang terbesar jaraknya. Kalau kita pasang 3 kaki seperti ini, ya. Tapi di sini ingat lagi ya, ingat di sini ada syarat pengecekan untuk nilai nih. Duh, jadi saya harus nggak apa-apa lah ya. Nah ini ya, jadi katanya kalau dia lebih besar, oh ini nggak kelihatan di sini, saya lihatin di sini aja ya. Sebentar. Nah ini ya, di sini nggak kelihatan. Nah, di sini dia bilang bahwa dengan PU dia lebih besar daripada 30% AGFC prime atau dia beton mutu tinggi, FC prime lebih besar dari 70, kita harus memasang kaki sengkang atau confinement ini, dia
tidak boleh melebihi 200 mili. Jadi kalau misalkan ininya jarak antar ininya 300 gitu, nah itu tidak boleh gitu ya. Berarti harus kita pasang tulangan kaki sengkangnya, tulangan gesernya di sini. Ternyata Bu, dia nggak ada nih buat naruh tulangan gesernya di mana? Berarti kita harus tambahkan satu lagi tulangan longitudinal, kira-kira seperti itu. Kalau untuk yang PU-nya lebih besar daripada 30% AGFC prime. Nah, gimana cara ngeceknya? Ya tinggal kita cek aja. PU kita ambil yang terbesar ya. PU-nya adalah ini bukan yang terbesar ya, maksudnya PU yang mengakibatkan MN terbesar. Jadi dia 2150 ya ini. Jadi 2150 kita cek, kita kalikan dengan mana ya, saya pengecekan PU. Nah ini, saya cek PU-nya 30% dikalikan dengan M22. 30% dikalikan dengan FC ya, FC-nya 25, kita kalikan dengan AG. AG itu adalah luas kotor kolom, yaitu 450 kali 450. Terus kita cek, ternyata nilainya adalah nilainya adalah 1518 ya. Jadi karena dia 1518, ini dia lebih kecil daripada nilai PU-nya. Artinya PU lebih besar dia kan daripada 0,3 dikali AGFC prime. Nah, karena dia lebih besar, selain tadi syarat confinement-nya naik, kita pakai dia kondisinya 3, ada A, B, C. Nah, di penulangan ininya juga nambah ya syaratnya ya. Nah, ini. Jadi secara lateralnya tidak boleh melebihi 200 mm. Artinya, nah kaki ini kita juga harus desain berdasarkan ini ya. Misalkan kita butuh kakinya 5, tapi tulangan longitudinalnya cuma 4. Artinya itu nggak bisa. Kakinya kita mau taruh di mana kalau misalkan ini kan sudah 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalkan kita ternyata butuh 5, ya mau nggak mau kita harus nambahin tulangan longitudinal. Karena dia harus ada tempat ngaitnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kakinya nggak ada, kita harus tambahkan. Makanya kita ngecek jumlah kaki itu harus kita tahu dulu gambarnya seperti apa, berapa sih kakinya, berapa maksimal nilai HX-nya seperti itu. Makanya kita bisa hitung seperti ini yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau seperti ini kita tinggal hitung aja. Misalkan ini tadi 4,5 ya, berarti 4,5 kita kurangi dengan apa namanya? Cover beton atau selimut beton 40, kita kurangin lagi dengan 40, dikurangi dengan ini awalnya misalkan kita pakainya 10, berarti kurangi dengan 10 diameter tulangan sengkang, ini ya, dengan kode 3 dimensi seperti ini. Nah, dikurangi lagi dengan setengah diameter tulangan utama, dikurangi dengan setengah diameter utama, kiri kanan ini. Nah, ini baru bisa kita bagi. Berapa nanti jarak dari sininya? Kalau dia lebih dari 200 harus kita pasang kaki. Gitu ya. Nah, jadi kita coba cek. Nah, tadi Nah, berarti nanti pada saat kita menghitung si ASH-nya ini pakai kaki berapa, itu harus sesuai dengan jumlah tulangan yang tadi. Ini boleh maksimum 4 karena jumlah tulangan kita adalah 12, artinya di sisi atas dan sisi bawahnya si kolom itu ada 4 tulangan longitudinal yang akan dikekang oleh si confinement seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita bisa hitung berarti misalkan 450 ya, kita kurang dengan 40 itu adalah selimut beton yang kita asumsikan, terus kita kurangi dengan diameternya misalkan
kalau ini pakai 13 ya, kurang 13, kiri kanan, terus kita kurang dengan satu diameter utama yaitu 19. Nah, ini dia 325 ya. Jadi 325 artinya kalau ada 4 tulangan, berarti kan kita butuh 1, 2, 3 bentang ya, kita bagi 3. Nah, jadi nanti jarak antar tulangan ininya adalah 108. Ini tuh jaraknya adalah 108 ya. Jadi misalkan kita pasang dia di sini, cuma satu kaki saja. Artinya jarak antara yang tulangan yang kedua ini sampai yang ketiga, yaitu HX-nya tadi, dia lebih besar daripada 200 ya. Karena kalau kita kalikan 2 kan berarti ini dikali 216. Nah, jadi dia sudah lebih besar daripada 200. Artinya kita harus pasang satu lagi kakinya di sini. Nah, supaya apa? Jarak antar kekangannya ini adalah lebih kecil daripada 200. Sesuai dengan syarat SNI. Kira-kira seperti itu. Nah, jarak SNI yang ini ya, tidak boleh melebihi 200. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dia lebih kecil daripada 30% AGFC prime tadi, kita boleh pakainya 350 ya, 350 mm ya. Jaraknya tadi 350, bukan 200. Kalau 200 lebih diperketat. Karena apa? Artinya kan kalau gaya yang bekerja lebih besar daripada 30% AG luas kotor dikalikan dengan mutu betonnya, dia akan lebih banyak menahan beban. Artinya ya persyaratannya lebih ketat. Makanya kita batasi dengan 200 seperti itu. Nah, jadi nilai HX itu diambil dari situ ya. Oke. Terus kita bisa cek ini ya, setelah tadi dapat nilai. Nah, ini ternyata PU-nya lebih besar daripada 0,3 dikali AG dikali FC per, maka kita cek terhadap 3 kondisi. Karena berdasarkan SNI itu kalau dia PU-nya lebih besar daripada itu, dia harus diambil dari ABC. Nah, biasanya kalau diminta 3 ini yang C lah yang menentukan ya. Ternyata setelah dihitung memang betul yang C lebih besar. Dia 0,012. Oh, salah ya, yang paling besar dia yang A ya. Kalau 0,12 itu lebih besar yang 0,17 harusnya. Nah, ini saya salah. Diambilnya itu yang A. Yang ini, karena yang kita ambil adalah yang lebih besar. Nah, berarti ini kita kalikannya dengan ASH. Berarti ASH pakainya nggak cukup ini ya. Diameternya mungkin harus dinaikkan ini ya, jadi 16. Tapi biasanya jarang ya yang pakai 16. Atau kalau diameter tidak dinaikkan, kita tambah tulangan longitudinalnya. Supaya kita bisa tetap pakai dia D13, tapi jadinya kakinya ada 5. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah dapat. Terus kita hitung kapasitas geser dari nilai VS-nya gitu ya. Jadi nilai VS-nya gimana caranya? Ya kita cek dulu VC, yaitu kontribusi geser dari beton. Rumusnya yang 0,17 dikali yang ini ya. Nah, ini 0,17 dikali 1 ditambah NU dibagi 14 AG. Nah, ini NU-nya adalah nilai tekan terkecil. Jadi kita ambil kontribusi nilai tekan terkecil. Terus kita bagi dia dengan 0,75. Terus kita kurangkanlah dengan VC ya. Jadi VU dikurangi dengan VC, kita dapat VS. Karena apa? Karena kita tahu biasanya kan V itu sama dengan kontribusi dari VC ditambah VS ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita harus cek dua-duanya. Makanya kita harus cek dari kontribusi PS-nya itu berapa sih nilai tegangan geser, nilai kuat geser yang kita perlukan seperti itu. Nah, setelah dapat, selesai ya. Nah, ternyata dapatnya
cuma digunakan 2D10-100, tapi karena kebutuhan confinement lebih ketat, maka kita gunakan 4D1300 gitu. Karena ngikutin dengan si kebutuhan confinement. Jadi kalau ada yang nanya, Bu, bedanya confinement sama geser itu apa? Sebenarnya confinement itu dia kontribusi gesernya ada karena dia menambah kapasitas geser, tapi dia juga bukan hanya menambah kekuatan geser, tapi dia juga berfungsi sebagai pengekang ya. Jadi pengekang inti beton supaya tidak lepas gitu. Jadi dia berfungsi sebagai pengekang inti beton juga, anti buckle ya. Jadi dia juga tidak menyebabkan minim terjadinya buckle seperti itu. Dia membantu mengekang. Makanya namanya confinement ya. Jadi dia mengekang si inti beton yang ada di dalam kekangan itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kolom? Cukup Bu dari saya Bu. Cukup ya? Dari yang lain? Mbak Metri, Mas Rian, Mas Surya? Cukup Bu. Cukup Bu. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, ya karena udah ini juga ya. Udah 2 kali lah harusnya kalian mengerjakan, kalian cek lagi tugasnya, kemungkinan besar sudah paham gitu. Nah, selesai dari kolom, kita anggap selesai, kita masuk ke join. Kemarin kita sudah ngomongin join juga, tapi belum saya kasih contoh soal seingat saya ya. Betul ya? Nah, tapi kalian kan sudah saya suruh ngerangkum, sudah saya suruh atau sudah saya kasih contoh soal belum ya? Belum Bu. Oke, belum ya. Kalau belum, kita coba hari ini mengerjakan contoh soal dari join. Nah, kita ulangi sedikit. Join itu adalah pertemuan antara balok dan kolom atau HBK, biasa sebut juga. Jadi dia juga harus didetailkan dengan baik. Terus syaratnya adalah gaya-gaya pada tulangan longitudinal balok di muka kolomnya, di muka joinnya. Itu kita kalikan dengan 1,25 ya. Terus di sini ada syarat-syarat selain dari kita ngomongin gaya-gaya geser, untuk penyaluran tariknya juga harus cukup ya sampai sisi terjauh dari inti kolom terkekangnya. Di sini ada nanti syaratnya, harusnya kalian kalau membuat resume di situ kalian bikin terkait dengan panjang penyaluran tulangan tarik, dan juga kalau dia berhenti di corner seperti apa, kalau dia berhenti atau dia menjadi sebuah sambungan lewatan seperti apa gitu ya. Nah, ini kemarin adalah gaya-gaya pada hubungan balok kolom. Ini tampak depan juga ya, kalau kita lihat kolom itu punya tulangan sendiri, balok juga punya tulangan sendiri, bahkan kadang-kadang kiri kanan berbeda. Itu akan menyebabkan tegangan-tegangan yang terjadi di dalam join itu juga berbeda seperti itu. Makanya kita harus akumulasikan berapa sih sebenarnya tegangan-tegangan yang terjadi di dalam join akibat dari adanya balok dan kolom itu seperti itu ya. Nah, ini kemarin kan sudah dijelaskan sedikit ya, kalau misalkan kita ambil sigma H sama dengan 0 untuk di balok ini, artinya ya C1 sama dengan T1 seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa cek nilai VU dari C1 tambah C2, kalau kita ngomongin yang balok bawah ya. Kolom bawah, C1 tambah C2, kita kurangi dengan V kolom. Artinya yang di atas ini bekerja sendiri, yang di bawah ini juga bekerja sendiri. Kalau kita ulangi, kalau kita punya balok kolom seperti ini, pasti baloknya itu dia akan mempertahankan 90 derajatnya, sehingga dia terjadi, itu saya gambarnya jelek ya. Jadi terjadilah tarik dan tekan di masing-masing sisinya seperti itu. Inilah nanti yang menyebabkan dia terjadi persamaan ini ya, persamaan. Ini salah nih, saya kebalik. Harusnya hijau di atas. Nah, jadi yang tengah inilah dia. Terjadilah dia seperti ini, gitu ya. Nah, rumus ini kita gunakan untuk nanti menjadi gaya-gaya yang terjadi akibat adanya balok dan kolom di sebelahnya ya. Artinya dia menjadi sebuah
gaya yang kita bandingkan dengan kapasitas nanti ya. Nah kan kalau kita ngomongin gaya geser berarti VU harus dia lebih kecil atau sama dengan VPN. Kira seperti itu. Nah VU-nya inilah dari sini yang kita cari. Ya, dari nilai yang ini. Nanti VN-nya kita cari pakai rumus yang kemarin. Nah, di sini untuk mencari V kolom yang akan kita kurangi dia dengan C1 dan T2 ini kan 1 tambah T2 dikurangi dengan V kolom. V kolomnya pakai rumus yang mana? Antara 3 ini. Tapi sekarang kita ngomonginnya kita ambil yang terkecil dari 3 ini. Kenapa yang terkecil? Karena V kolom ini dia mengakibatkan pengurangan pada nilai VU. Ya. Coba misalkan ini C1 tambah T2-nya 100. V kolomnya 20 akibat analisis. Berarti kan PU-nya jadi 80. Tapi akibat misalkan kolom hinging, ini dikurangi jadi 30 misalkan ya. Dari kan VU-nya menjadi 70. Artinya kan makin kecil ya. Makanya kita cari nilai VU-nya terkecil. Oh, akibat beam hinging ternyata cuma 10. Jadi VU-nya itu bisa sampai 90. Dan ini yang harus kita gunakan. Artinya yang menghasilkan VU terbesar berapa V kolomnya. Makanya V kolomnya harus kita ambil dari V kolom yang terkecil, entah itu akibat kolom hinging, beam hinging, atau akibat analisis. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah kita mencarinya V kolom ya. Jadi nanti V kolom terhadap ketiga ini, yang mana yang terkecil karena dia menghasilkan nilai VU atau nilai gaya geser terbesar. Itu. Nah ini kemarin cara menghitung luas efektif join ya, dan ada istilah merangka dan mengekang. Jadi tidak semua balok yang menumpu pada kolom disebut mengekang. Jadi suatu balok disebut mengekang pada kolom apabila B balok itu lebih besar daripada 3/4 B kolom. Mana sudah dijelaskan juga, mudah-mudahan masih ingat ya. Seperti itu. Nah ini syarat-syaratnya ya, kalau dia 4 terkekang, kita pakai 1,7, artinya ya VN-nya naik ya, karena kita pakai 1,7 artinya lebih besar, ini paling besar karena empat-empatnya dia mengekang. Terus untuk si yang balok join terkekang oleh balok pada 3 sisi atau 2 sisi, dia jadi 1,2, atau kasus-kasus lainnya cuma 1, seperti itu. Nah, jadi di sini ada persyaratan juga ya, bukan persyaratan ya, pelonggaran dari SNI bila keempat sisi join itu ada 4 balok yang mengekang. Ingat ya, 4 baloknya mengekang, kita bisa mengurangi jumlah tulangan geser yang masuk ke dalamnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan tulangan gesernya kan gini ya, kalau kita ngomongin nanti VN-nya masuk akibat dari beton, geser beton, nanti untuk akibat dari steelnya atau gaya geser dari tulangannya kita gunakan yang kolom. Jadi yang kita sudah cari di kolom tadi, misalkan dapat sekian kaki, jarak berapa di zona sendi plastis, nah itu kita gunakan sampai ke join. Tapi kalau ada 4 yang mengekang, kita boleh kurangi kakinya. Dari 4D13 jadi 2D12. Kalau keempatnya mengekang. Tapi kalau tidak keempatnya mengekang, kita tidak boleh mengurangi itu. Atau yang kita kurangi adalah jaraknya. Tetap 4D13 jaraknya tapi sampai 150 mili. Diizinkan oleh SNI. Ya. Di sini sudah dijelaskan. Ini, hingga 150. Diizinkan direduksi setengahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Tulangan yang diperlukan dari kolom itu bisa kita ambil setengahnya untuk masuk ke dalam join, atau spasinya kita tingkatkan jadi 150. Gitu. Oke ya. Paham sampai sini? Bisa mengikuti juga. Bisa ya. Nah, supaya lebih bisa mengikuti, kita coba sama-sama mengerjakan contoh soal balok kolom ini ya. Join balok kolom ini. Jadi kalau kita baca soal, nah di sini ada, tolong deh baca deh satu orang. Mas Rian, tolong baca dong Mas Rian. Soal saya.
Baik, Bu. Diketahui sebuah kolom interior yang ditumpu balok di keempat sisinya dengan dimensi 600 kali 600 mm, memiliki 12 tulangan utama dengan diameter 16 mm. Pada perancangan awal, diameter tulangan sengkang yang digunakan adalah 13 mm. Baik tulangan utama maupun tulangan sengkang memiliki tegangan nalas sebesar 400 MPa. Kemudian beton memiliki kuat tekan sebesar 25 MPa. Kolom berada di lantai 2, dimensi balok lantai 2 dan lantai 3 adalah 500 kali 600 mm yang dipasang pada garis as kolom. Lantai 3 berada pada elevasi 7 meter, sementara lantai 2 berada pada elevasi 3,5 meter. Lakukan pemeriksaan terhadap kekuatan geser join akibat gaya-gaya yang terjadi pada join tersebut dengan data-data lainnya sebagai berikut. MPR balok sebesar 600 kN, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Kemudian untuk MPR kolom 450 kN pada sisi atas sama besarnya dengan sisi bawah. Nilai VU dari analisis software sebesar 300 kN dengan catatan kolom atas dan bawah mempunyai tinggi dan dimensi yang sama sehingga DF sama dengan 0,5. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini ada not bahwa lakukan pemeriksaan terhadap kekuatan geser join akibat gaya-gaya yang terjadi pada join. Jadi yang harus kita cari ada dua hal. Pertama, kuat geser, kekuatan geser join, dan akibat gaya-gaya yang terjadi pada join. Ya, jadi kita cari gaya-gaya yang terjadi pada PU. Kekuatan geser join adalah Pn. Ya, Pn yang kita sudah kembalikan dengan faktor reduksi yang pasti. Nah, di sini sudah dikasih nilai ampere balok, sudah dikasih nilai ampere kolom, sehingga tidak perlu dihitung lagi. Ya, jadi ampere balok dan ampere kolom bisa langsung digunakan untuk mencari nilai VU. Ya, nilai VU yang tadi. Jadi di sini, pertama, misal kita cari nilai VU dulu ya. VU ini ada 3 tadi. Pertama apa? Dari software, ya, centang, sudah ada. Yang kedua, dari kolom. Dari kolom caranya gimana? Berarti MPR kolom atas tambah MPR kolom bawah kita bagi dengan LU. LU berapa? Di sini disebutkan bahwa lantai 3 berada pada elevasi 7 dan lantai 2 3,5. Artinya LU adalah tingginya adalah 3,5 meter ya, tapi kan LU itu tinggi bersih. Artinya kita kurangi lagi dia dengan 1 kali tinggi balok seperti itu ya. Jadi nanti masuk LU-nya adalah 3.500 kita kurangi dengan tinggi balok 900. Nah, dapatlah 2.900. Nah, ini adalah LU-nya. LU itu yang kita tahu, misalkan ini adalah kolom, ini adalah balok. Nah, kalau kalian bingung ya ngeliat soal panjang kayak gini, gambarkan dulu aja ya. Jadi gambarkan dulu supaya visualisasinya, oh maksudnya ini. Jadi digambarkan supaya nggak salah paham gitu ya. Nah, jadi yang 3.500 itu adalah tinggi dari as kolom ke as kolom, kita sebut saja seperti itu ya. Terus kita ambil nanti nilai LU-nya kita kurangkan dia dengan setengah tinggi balok atas ini tambah setengah tinggi balok ini, artinya ya 1 tinggi balok, makanya dia kita kurang dengan 600 seperti itu. Oke ya. Terus dapatlah nanti nilai V dari MPR kolom. Dari MPR balok sama, kita cari juga rumusnya tapi dikalikan 0,5 tadi ya. Nanti dapatlah yang mana nilainya yang terkecil itu yang kita ambil. Biasanya yang kita ambil adalah P kolom akibat BIM ini nih, akibat BIM ya. Karena itu biasa yang terkecil. Tapi ya silakan dicek aja nanti ketiga-tiganya ya. Yang mana yang terkecil itu yang kita ambil. Karena apa tadi? Karena dia menghasilkan nilai VU terbesar. Kalau kita ngomongin gaya-gaya yang terjadi pada join, berarti kan akibat gaya-gaya yang terjadi pada join kita harus cari nilai bebannya yang terbesar atau gayanya yang terbesar. Makanya kita kalikan dia dengan
kita kurangkan dengan V kolom yang terkecil supaya menghasilkan VU terbesar seperti itu. Clear ya sampai sini ya? Clear. Kalau sudah, nanti kita ambil VU-nya, misalkan sudah dapat akibat MPR balok ya. Kita lihat ini saya dulu ya. Kolom SRPMK, perhitungan join. Nah, di sini sudah ada perhitungan kekuatan geser join ya. C1 tambah T2 dikurang P call. Kita lihat C1 sama dengan T2 yaitu 1, ini ya. Kita ambil rumus AS dikali FY. AS-nya adalah 1/4 VD kuadrat dikalikan dengan jumlahnya adalah 12 dikalikan dengan FI-nya 400 dan dikalikan dengan 1,25. Ini adalah syarat SRPM K yang tadi untuk kita menghitung kekuatan join. Jadi FY-nya kita kalikan 1,25 atau kita sebut dengan FPR ya. FPR. Nah, dapat C1-nya sama dengan T2 jadi 1200. VU software 300 ya, bukan 350. Ya salah. Terus V kolom hingingnya kita dapatkan dia 310. Sedangkan V kolom akibat beam hingingnya 206 ya. Ini 206. Jadi kita kurangi dia dengan salah ini maksudnya. Oh betul. Nah dapat 206 makanya yang kita gunakan adalah yang kita kurangi dengan V kolom akibat beam hinging. Makanya nilainya 2200 ini ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan ini adalah VJ atau V join, gaya geser yang terjadi di join yang akan kita bandingkan nantinya dengan si VN ya. Oke, untuk gaya geser ada yang bertanyakan untuk V joinnya, geser joinnya, paham ya? Ke sini ya. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan pada kuat gesernya ya, kuat geser atau kapasitas geser pada joinnya. Rumusnya sederhana karena kita mengecek kuat gesernya dari dari beton saja ya, jadi cuma ada FC di sini. Jadi kuat geser join itu kita hanya anggap dia ada kontribusinya dari si beton saja. Jadi rumusnya adalah simple 1,7 dikali lambda dikali akar FC prime dikali AJ. Nah, yang harus kita ketahui di sini adalah kita gunakan dia konfigurasi 1, 2, atau 3 gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu bentuknya seperti apa ya. Seperti apa konfigurasi 1, 2, dan 3. Di sini kan dia katanya tadi balok kolomnya dikekang oleh 4 balok ya. Nah, ini kalau kita lihat ini tampak atas sekarang ya. Tampak atas ini adalah kolom misalkan. Tampak atas. Nah, kita harus cek dia mengekang ke 4 sisinya atau hanya menumpu atau merangkak ya. Jadi kita harus cek karena kalau dia di sini syaratnya adalah terkekang. Terkekang itu apabila B ini ya, dia B ini lebih besar daripada 0,75 atau 3/4 dari ini. Dari tinggi kolom. Tinggi kolomnya bukan tinggi kolomnya ya, tapi dimensi kolomnya. Dimensi kolomnya yang kita tinjau. Jadi balok yang ini kita lihat terhadap tinggi kolom yang ini ya. Lebar kolom ya, bukan tinggi kolom, lebar kolomnya. Nah, tapi kalau balok yang ini ya kita cek terhadap tinggi lebar kolom yang sama gitu ya, yang jangan pakai yang lebar kolom di sini. Nah, ini kebetulan lebar kolomnya sama, 450 kali 450, artinya kita bisa gunakan sama ya, dan baloknya juga sama. Jadi kita cek salah satu aja. Tadi baloknya 500 kali 600. Ya, daripada kita bikin begitu, saya susah juga nulisnya, saya ketik aja ya. Baloknya kan 500 kali 600. Terus tinggi, benar nggak ya? Oh iya. Tinggi lebar kolomnya 600.
Ini balok, ini lebar balok, tinggi balok. Nah, yang kita cek di sini adalah lebar balok ya 500 ini terhadap lebar kolom. Tinggal kita bagi aja. 500 dibagi dengan 600. Dia 0,83, artinya dia lebih besar daripada 0,75 daripada tinggi kolom, lebar kolom gitu ya. Jadi kalau dia lebih besar, artinya kita bisa pastikan bahwa balok ini dia merangka, ya, merangka bukan merangka, maaf, mengekang. Artinya kalau keempat sisi terkekang, kita gunakanlah rumus yang pertama. Oke ya, clear. Kita gunakan rumus yang pertama, pakai 1,7. Di sini yang belum lagi apa? A-join. Nah, kita harus cek A-joinnya berapa. A-joinnya kemarin sudah dijelaskan ya. Cara cari A-join itu seperti apa. Di sini B-joinnya kita pakai tinggi joinnya atau H-joinnya kita pakai 600 karena yang kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini untuk menentukan loss effective join. Tinggi joinnya kita ambil dia yang ini misalkan ya. Ini adalah tinggi join. Nanti lebar joinnya kita ambil ini ditambah dengan yang lebih kecil daripada ini dan ini. Misalkan ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah B. Jadi kita harus cek B1 ditambah 2 kali minimum X1 atau X2. Kalau X1 dan X2-nya sama, tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Artinya ya sama. Tinggi join dengan lebar joinnya sama, seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini, kira-kira ilustrasi dari SNI dikasih tahu seperti ini ya. Tinggi join itu yang mana? Yang ini ya, yang di dalam. Karena kan kita nggak bisa ngomongin dia yang di luar saja. Karena join yang sesungguhnya dia ada di dalam ini, di dalam kolom. Kita lihat. Nah, ini gaya-gaya yang menghasilkan geser tadi ya, yang kita ambil dari tulangannya. Seperti itu. Yang dari MN tadi, MPR, seperti itu. Nah, setelah dapat A-joinnya, kita langsung kalikan aja. Ya. Kita kalikan, dapatlah 3000 kilonewton. Jangan lupa kita kalikan dengan faktor reduksi 0, ini salah nih, faktor reduksi 0,75 harusnya. 0,75. Wah, ini tipis sekali tapi masih masuk ya. 2295, ini 2200 yang terjadinya, 2205. Artinya VU-nya masih lebih kecil daripada VPN. Artinya dia oke, seperti itu. Ya, terus di sini karena digunakan konfigurasi 1, maka diperbolehkan mereduksi tulangan geser pada joinnya sampai 50%. Nah, ini tulangan gesernya itu tinggal diikutin tulangan geser dari kolom, ya, perhitungannya yang dari kolom seperti itu. Jadi harus sama dengan yang kolom. Boleh kita reduksi kalau yang kolomnya dapat 50, tadi yang saya bilang 4D 1300, boleh kita jadikan 2D 1300 atau 4D 1350, asalkan ASH atau AV per S-nya itu sama gitu ya. Jadi nggak terlalu, atau dia ini minimum, nilai minimum, nggak boleh lebih kecil daripada ini. S per S-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi yang bisa direduksi itu kalau empat mengekang berarti Bu ya? 4 balok Betul. mengekang terhadap Betul, jadi kalau dia misalkan memang ada 4 tapi dia 4-4-nya tidak mengekang, contoh ya, misalkan di denah tampak atasnya itu bentar, salah. Saya bikin ininya dulu. Ini adalah kolom. Ini adalah balok. Nah, misalkan balok di sininya kecil ya, 1 biji ini. Bisa kan terjadi seperti itu ya? Ini besar. Nah, terlihatnya 4-4-nya merangka, memang ada 4 balok menumpuk padanya, tapi bisa jadi pada saat kita cek di sini lebar ininya tidak sampai dia 0,75 daripada lebar si kolom yang dia rangka, yang dia tumpuk. Nah, itu tidak kita sebut dia merangka, artinya dia tidak ikut kontribusi dalam menahan geser seperti itu. Makanya yang boleh itu hanya 4-4-nya, Mas Redinal. Jadi kalaupun ada soal ataupun nanti kalian di kerjaan
dicek gimana cara cari kapasitas gesernya, itu harus dicek dulu. Ini dia cukup nggak untuk mengekang kepada si si kolomnya seperti itu kira-kira. Oke, Mas Rina, Siap Bu, terima kasih Bu. ada lagi yang mau bertanya? Mudah ya. Ternyata setelah dipelajari nggak terlalu susah ya, asalkan kita mau mencoba. Jadi biasanya memang kalau pada saat kita, misalkan kalian ngeliat saya nih kayak mudah-mudah saja ya, kok kayaknya gampang. Tapi pas nanti kalian ngerjakan baru kerasa ya di mana di mana bingungnya gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke, silakan kalian lakukan ini ya. Contoh soal tadi kalian bikin versi kalian seperti apa ya. Mungkin nanti harusnya hasilnya sama kayak saya. Nah, terus nanti masuk ke latihan soal. Pakai ya kolomnya nggak terlalu susah ya, 700-700. Nanti ini silakan nanti kalian convert dulu dia ke dalam bentuk gambar supaya match gitu ya. Jangan hanya dari membaca ini saja langsung dikerjakan. Saran saya, setiap ada soal yang tidak ada gambarnya, artinya silakan divisualisasikan dulu supaya lebih gampang membayangkannya seperti apa. Supaya nggak salah langkah juga. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kalian lanjutkan? Nah, jadi nanti silakan dua ini ya. Jadi yang ini dikerjakan sebagai latihan soal malam ini. Contoh soal yang tadi sudah saya jelaskan juga. Yang satu lagi silakan ini menjadi latihan soal tambahan ya. Artinya yang belum saya contohkan, coba kalian cari, cek atau periksa kekuatan geser joinnya terhadap gaya-gaya yang terjadi pada join tersebut. Oke? Nah, Surya aman? Aman. Oke, Mas Radinal? Aman Bu. Aman ya. Mas Rian? Ini karena dikit, bisa saya tanya satu-satu ya. Harusnya Bu. Mas Rian kemana nih? Hilang Mas Rian ini. Halo? Mbak Metri? Paham ya? Bismillah, Bu. Bismillah, itu jawaban yang paling aman ya. Mas Raden, gimana Mas Raden? Paham Bu. Paham, mantap. Mbak Latifah? Ini Mas Insya Akila Allah belum paham, join Bu. lagi. Insya Allah paham, mantap. Mbak Yuni? Mbak Yuni? Wah, siap. Kirain ketiduran Mbak Yuni. Aman ya? Oke. Mbak Putri? Iya, Bu. Iya. Iya apa nih yang iya ini iya paham atau iya tidak? Saya nggak paham aja ya. Nah, nanti kalau nggak paham silakan tanya. Mas Rio, terakhir Mas Rio. Paham, Bu. Paham, siap ya. Jadi kalau semuanya sudah paham, alangkah lebih baiknya dicoba sendiri supaya lebih paham dan jadi tahu yang mana yang kalian paham dan mana yang ternyata belum paham gitu ya. Kadang-kadang kalau ngelihat aja, oh kok kayak gampang gitu ya, ternyata pada saat dikerjakan nggak segampang itu. Gitu. Tapi Excelnya nggak akan saya share ya. Jadi yang saya share nanti ini aja, contoh soal atau contoh soal ini kan kalau materi kan sudah saya share ya. Tinggal contoh soal ini aja nanti silakan di screenshot juga boleh ya. Di screenshot aja Mas Radinal ya. Nah, ini silakan di screenshot untuk contoh soalnya yang ini. Terus ini adalah latihan soalnya. Nggak jauh-jauh beda, gampang. Cuman nanti silakan ditelaah lagi soalnya seperti apa. Oke ya, kalau udah waktunya sebenarnya masih ada. Jadi saya harap kalian gunakan untuk latihan soal. Jadi nanti dikumpulkan minggu depan aja ya sebelum kita kuliah lagi di hari Sabtu paling lama jam 3 sore. Nah, saya mohon ya, jadi saya tahu semuanya sibuk ya karena kalau tugasnya nggak dikerjakan nanti saya susah ngasih nilainya dari mana. Terus kalau nilainya nanti D itu sayang. Kalau nilainya sampai C sayang apalagi sampai E gitu ya. Itu kan tidak diharapkan. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi kalian juga jangan
apa ya, sesibuk apapun menurut saya bisalah 1-2 jam ngeluangin waktu buat mengerjakan tugas gitu, karena ini adalah salah satu tanggung jawab kalian yang harus kalian selesaikan juga, karena yang memulai adalah kalian sendiri, bukan atas paksaan saya ya mulai kuliah ini. Nah, jadi artinya mau nggak mau kita harus kerjasama dalam menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik supaya nilainya juga bagus, tidak sayang gitu ya. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke. Jadi saya toh, iya boleh. Siapa ini? Pak Yuni. Hmm? Eh, Untuk joinnya dulu aja. Gak usah kolomnya gak usah kita anggap aja kolomnya sudah kita apa namanya kita sudah didesain awalnya sudah aman gitu. Jadi kita tinggal cek kekuatan joinnya saja dari geser betonnya saja Mbak Deni. Seperti contoh soal tadi kurang. Oke, yang mana tuh? Oh, nggak usah, karena kan sekarang kita lagi ngomongin join nanti untuk tugas besarnya, untuk tugas besar RKG itu harus dicek semuanya. Jadi balok SRPMK, kolom SRPMK, join SRPMK juga seperti itu. Oke, nah minggu depan kemungkinan kita kuliahnya bahas contoh soal yang bahas latihan soal yang tadi sama kalau ada yang mau asistensi RKG itu boleh ya. Jadi kemungkinan besar kita boleh asistensi RKG. Jadi kalian kalau ada teman-teman RKG yang mau ikut ke dalam kuliah PSBG kita, mau nanya tentang RKG atau asistensi RKG, dipersilahkan seperti itu. Oke ya, karena beberapa ada juga tuh yang ngechat saya ya, Bu ini gimana itu gimana, mungkin kesulitan eh, apa namanya asistensi face to face seperti ini, jadi silahkan nanti minggu depan. Oke, Bu, Mas Radina, Mbak Yuni. Bu, berarti Ya, untuk PSBG sendiri nggak ada tugas besar ya, Bu? tugas besarnya sebenarnya nyambung ke RKG ya. Jadi nanti nilai-nilai dari tugas besar RKG dikonvert juga ke PSBG. Karena nanti di tugas besar RKG itu ada perencanaan balok kolom joinnya juga. Jadi nanti hasil daripada tugas besar RKG-nya dikonvert juga ke dalam nilai PSBG seperti itu Mas Radina. Soalnya, Bu, saya tuh nggak ngambil RKG gitu, udah rekognisi gitu. Jadi Oh gimana ya, gitu. Bu ya? Iya, gitu. Berapa orang ya yang nggak ngambil RKG? Saya doang, Bu. Oh Mas Radinal doang. Ya. Aduh, kalau gitu Mas Radinal harus bikin ini juga ya, model juga ya, sendirian tapi. Gimana? Tapi saya nggak tahu nih ya, mohon maaf saya juga nggak tahu kalau ada yang nggak ngambil RKG gitu. Ternyata ada Mas Radinal. Tapi Mas Radinal sudah pernah pakai ITEPS? Sudah sih, Bu. Tapi kalau Sudah ya. bisa digabung sih, Bu, ke kelompok satu mungkin bisa bertiga. Kalau Oh, ada toleransi mungkin. Sama Mas Alam, sama Mas Gilang mungkin bisa, Bu. Nggak apa-apa. oh gitu. Boleh sih. Mas Alam sama Mas Gilang itu kelompok berapa? Kelompok satu, Bu. Kelompok 1. Ya. Oke, kalau gitu boleh deh Mas Radinal masuk ke dalam Mas Alam dan Mas Gilang. Jadi nanti ikut bantu di tugas besar RKG-nya, bagian PSBG-nya, lebih khususnya Iya. ya. Jadi Iya, Bu, khususnya nggak di apa-apa. perencanaan balok kolom dan join SRPMK-nya. Seperti itu, Iya, Bu, oke? nggak apa-apa. Siap, Bu. Makasih, Bu. Siap. Ya. Oke, ada lagi? Iya, boleh. Nah, sebenarnya kan kemarin saya tuh apa namanya? Kemarin kan pas di RKG itu saya kira semuanya sudah mengambil PSBG gitu ya. Jadi artinya yang nggak ngambil kuliah sekarang ya saya anggap mereka sudah belajar apa yang sudah kita pelajari di PSBG, yang kita pelajari dari SRPMK Balok, kolom dan join. Jadi harapan saya tugas besarnya itu sampai detail seperti itu, sampai detail PSBG-nya juga harus keluar gitu. Mbak Yuni. Ya, makanya nanti mungkin saya lewat Pak Tri nanti saya kasih pengumuman tentang itu ya, tentang tugas besarnya sampai mananya seperti itu. Oke, Mbak Yuni. Dan
Deadline-nya itu nanti di minggu sebelum UAS harusnya ya. Sebentar saya cek tanggal dulu. Kita tuh UAS kita ada kelas offline ya kalau saya nggak salah ya. Ada Bu. Nah, mungkin deadline-nya itu pas kelas offline saja ya. Jadi supaya nanti pas kelas offline semuanya harus ngumpulin. Itu tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 8 ya. Tanggal 8 sampai tanggal 12 saya nggak tahu, tapi kita dapat offline-nya nanti ke bagian hari apa nggak tahu. Tapi kemungkinan Juni, kurang lebih 1 bulan, 3 mingguan lagi batas waktunya. Nah, makanya saya kasih kesempatan untuk asistensi. Jadi kalaupun ada yang RKG itu lupa-lupa PSBG-nya, kita bisa belajar lagi. Gitu. Pasti ada juga yang kuliahnya udah lama, lupa lagi ya, tapi mau nggak mau, karena yang namanya kalian mengambil RPL kan mata kuliah yang belum kalian ambil, artinya PSBG sudah selesai dengan nilai yang lulus, artinya dianggap ya kita juga nggak bisa ngecek pengetahuannya satu-satu lagi gitu ya. Jadi kita anggap aja dari nilainya sudah ada, berarti udah pernah belajar SRPMK balok, kolom, dan join seperti itu. Oke Mbak Yuni? Kemungkinan besar jadi, cuman sepertinya presentasinya akan kita ganti caranya ya. Jadi presentasinya nanti nggak akan di depan teman-temannya. Jadi kayak seperti apa ya, per kelompok seperti itu Pak Yuni. Jadi nggak akan presentasi di depan yang lain. Supaya nggak bocor. Berarti kayak Gitu ya. sidang ya Bu? Iya, kayak sidang dong. Nah, nanti nilai PSBG-nya banyak diambil dari perancangan itu yang balok, kolom, sama join SRPMK-nya. Tapi kalau untuk RKG-nya banyak pertanyaannya mengenai rekayasa kegempaannya saja. Kebanyakannya. Tapi secara garis besar dan konsep dua-duanya harus paham karena kan mata kuliahnya berkaitan. Gitu ya. Nanti teknisnya itu akan dikasih tahu selanjutnya lah. Nanti saya titip ke Pak Tri juga untuk yang lain. Oke? Cukup? Mungkin sudah 8:30. Cukup ya? Kalau ada yang bertanyakan lagi, mangga. Kalau masih penasaran, WhatsApp saya aja. Kalau saya nggak bales, mohon maaf gitu ya. Di chat lagi aja besoknya. Karena lumayan banyak itu mahasiswa saya, jadi wajar-wajar aja kadang-kadang kelewat. Jadi bukan bermaksud tidak membalas gitu ya. Jadi mohon maaf, asalkan jangan 5 kali sehari aja ngechatnya, itu masih diperbolehkan kalau sama saya ya. Kan beda dosen beda cara. Kalau sama saya boleh, misalkan hari ini kalian ngechat, misalkan Mas Radinal tuh kadang-kadang ngechat saya nggak saya bales ya. Nanya apa gitu, tanya lagi aja besoknya. Insya Allah kalau saya pas lagi baca WhatsAppnya langsung saya balas. Oke? Oh, Bu, kita foto dulu Mas foto Radinal dulu Bu. untuk Ya, Bu. BA ya. Oke. Yang tidak berhalangan bisa on cam. Iya, on cam dong. Saya mau lihat nih yang mana orang-orangnya ini ya. Mas Rio. Oke. Mbak Latifah. Mbak Yuni mana nih? Mbak Yuni. Mbak Putri. Rian. Mas Rian. Mas Raden. Kenapa ya mahal sekali wajahnya sepertinya ya. Nama izin ngambil ya Bu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi saya ulangi sekali lagi, tugas-tugasnya tolong dikerjakan. Nggak akan lama harusnya ya. Kalau dikerjakan dengan serius, 1 jam juga selesai. Jadi saya mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan di minggu depan itu nggak ada lagi yang tugasnya nggak dikerjakan. Nah, Mas Akila tadi saya tunggu malam ini ya, Mas Akila ya. Kalau enggak ya konsekuensinya nilainya saya kurangi, seperti itu. Mas Alam juga nih, Mas Alam tolong diingetin ya, Mas Ridinal suruh ngechat saya ya. Oh iya Bu, udah diingetin Bu. Sibuk sekali kayaknya Mas Alam. Ya gimana lagi ya. Sambil kerja dan kuliah ya konsekuensinya seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah membersamai saya dalam 1,5 jam ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam. malam Terima semuanya kasih, ya. Bu. Iya, sama-sama. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam Bu.